Isu tentang bahwa polisi itu tidak bisa dipercaya, polisi itu cawe-cawe, polisi itu menjadi alatnya Pak Jokowi, itu semua dimulainya oleh PDIP. 2024, 2025, 2026 muncul lagi. Dan ketika itulah Pak Listio Sigit memberi respons. Saya tuh ditawari jadi menteri kepolisian, kata dia. Saya daripada jadi menteri kepolisian, saya milih jadi petani. Dia bilang waktu itu begitu. Ya, saya akan pindah. Tapi Anda mau ngomong dulu bahwa one man one vote itu adalah liberal, harus dikembalikan ke DPR dan DPRD. Ini persoalan perbedaan cara pandang. Jadi Anda berbeda dengan saya beda dengan Pak David. Saya termasuk orang yang percaya bahwa pemilihan langsung satu orang satu vote itu adalah sesuatu yang baik. Tapi saya juga paham kalau misalnya Pak David punya pandangan lain, karena di dunia tadi juga dikatakan beragam negara mengambil sistem yang berbeda-beda. Jadi nggak ada sesuatu yang lebih salah dari yang lain. Pak David percaya bahwa sebaiknya dilakukan secara tidak langsung. Saya percaya dilakukan sebaiknya secara langsung. That's it, selesai menurut saya. Biarkan kemudian DPR yang menentukan di undang-undangnya maunya bunyinya yang mana. Sejauh ini sih selama ini yang masih diterima adalah yang pemilihan langsung. Oke? Termasuk survei? Termasuk? Survei. Survei itu apa? Survei apakah pilkada langsung tidak, mayoritas 70% lebih 70%. Oh iya, sorry saya lupa itu. Iya. Hasil survei juga menunjukkan mayoritas tetap menganggap bahwa pemilihan sebaiknya langsung. Jadi kalau Pak David punya pendapat yang berbeda juga nggak apa-apa. Nggak usah pindah, maksud saya ya, dia bagian dari 30% itu. Prof Lely luar biasa. Nggak apa-apa ya Fit ya. Nah, saya mau kembali dulu ya. Pindah kemana Prof? Saya boleh berpendapat? Ya, oke, silakan. Nggak selalu pindah, saya juga ketawa tadi. Ya, saya sebetulnya pertama-tama ingin bicara tentang Pak Prabowo-nya nih. Tapi tadi ada hal yang belum terjawab soal siapa sih yang sebetulnya mulai bicara tentang perlunya Polri ditaruh di bawah kementerian. Oke, balik ke sini. Ya. Oke. Kan tadi saya menangkap kesan bahwa itu sebetulnya yang memulai adalah Pak Listio Sigit. Tanpa ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba dalam sebuah sidang DPR dia mengangkat itu. Itu tidak begitu ceritanya. Yang pertama kali mengangkat isu ini adalah PDIP. PDIP pada 2024 itu sedang galau-galaunya karena di berbagai pilkada pemilihan kepala daerah mereka mengalami setback yang lumayan signifikan. Dan kemudian mereka menuduh bahwa yang berada di belakang bencana buat PDIP itu adalah polisi. Dan ini waktu itu memang makanya mulai muncul istilah parcok itu. Partai coklat. Partai coklat yang berperan dalam memenangkan lawan-lawannya PDIP. Bukan PDIP. Pertama kali munculan itu adalah Tempo. Ya, saya lupa. Tapi Tempo, bukan. Tapi isu tentang bahwa polisi itu tidak bisa dipercaya, polisi itu cawe-cawe, polisi itu menjadi alatnya Pak Jokowi, itu semua dimulainya oleh PDIP. 2024, 2025, 2026 muncul lagi. Dan ketika itulah Pak Listio Sigit memberi respons. Saya tuh ditawari jadi menteri kepolisian, kata dia. Saya daripada jadi menteri kepolisian, saya milih jadi petani. Dia bilang waktu itu begitu. Jadi saya cuma mau bilang bahwa terlepas dari Anda setuju atau tidak, saya termasuk juga orang yang nggak setuju kalau polisi ditaruh di bawah kementerian. Tapi terlepas dari Anda setuju atau tidak setuju, lagi-lagi kita negara demokratis. Kita boleh berbeda pendapat. Tapi sejauh ini, kalau tidak salah bahkan yang menarik kan Pak Prabowo tuh nggak pernah ngomong soal ini. Dia nggak pernah beri komentar. Yang berkomentar tuh Gerindra. Gerindra tuh bilang kita dukung polisi di bawah presiden. Langsung, ya. Langsung. Itu supaya jelas saja kenapa isu itu akhirnya muncul. Nah yang terakhir setahu saya sekarang hampir semua fraksi di DPR itu setuju. Apa? Bahwa polisi tetap berada di bawah presiden. Iya. Saya rasa juga betul. Begitu. Itu ininya kan. Termasuk PDIP maksudnya? Pernyataan terakhir PDIP suara resmi partai itu ada di praksi. Bahwa ada individu-individu yang membicarakan itu tuh biasa saja. Tapi kan kesimpulannya nanti ada di praksi. Seluruh fraksi setuju DPR. Bahkan saya mengatakan jauh sebelum itu kita udah mendiskusikan apakah polisi ini masih harus tetap berada di bawah presiden atau sekarang kita coba dia berada di bawah kementerian.
tapi ternyata tidak disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada. Oke, itu jadi jelas ya. Tidak hanya Gerindra, hampir seluruh fraksi mengatakan itu. Ya, setuju. Saya ingin kembali ke isu yang lebih awal tadi disampaikan. Saya itu terus terang merasa gembira sekali melihat Pak Susno Duaji sebagai orang yang mewakili kelompok oposisi. Istilah kelompok oposisi Anda harus tahu ini datangnya dari Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri kan. Tiba-tiba dia bilang, ini Pak Presiden ketemu dengan kelompok oposisi. Nggak bisa dong dibilang oposisi. Oposisi itu terhadap siapa? Kalau misalnya, kan sebetulnya teman-teman Bapak lagi itu Pak Abraham Samad, Said Didu, siapa lagi? Bu Siti Zuhro, Hersu, itu sebetulnya adalah orang-orang yang mungkin mirip-mirip Anda, agak anti Jokowi gitu loh. Ya. Kenapa Anda melihat seperti itu? Jadi yang hadir di sana itu adalah anti Pak Jokowi. Kalau dalam pandangan saya kan nggak pernah ada nama. Kan? Gini. Saya tadi nanya sama Pak Susno. Kan itu yang saya sebutkan di awal tadi kan. Kalau kita lihat sebetulnya secara umum, kawan-kawan yang bertemu dengan Pak Prabowo ini yang kemarin ini adalah orang yang saya sebut adalah orang-orang yang sangat kritis kepada Pak Jokowi, tapi belum tentu itu ke Pak Prabowo. Ya. Itulah yang saya sebutkan itu. Ada sekitar 20% sekarang yang tidak berada di lingkaran istana, tapi yang 20% ini kelihatan mayoritasnya justru belum bersentuhan ke isu Pak Prabowo. Kan saya sudah jelaskan. Cuman memang Pak Prabowo milih-milih. Apa yang Anda melihat? Kan Anda mengklasifikasi itu. Apa yang menarik dari situ menurut Anda? Ya pertama-tama akan ada penjelasannya, tapi pertama saya sebut dulu milih-milihnya. Tapi dia nggak mau mengundang orang seperti misalnya Roy Suryo, ya, atau bahkan Rocky Gerung yang sebetulnya dulu adalah orang dekatnya Pak Prabowo kan. Jadi dia kayaknya memilih orang-orang yang masih bisa diajak bicara nih, yang intelek kan. Maksud saya adalah biar bagaimanapun Bu Siti. Tapi apa salahnya dengan itu? Nggak ada masalah. Justru kita kan ingin melihat ya. Anda tanya ya, kenapa Pak Prabowo all of a sudden mengundang ada kelompok yang disebut oposisi, walaupun kemudian dikatakan bahwa enggak itu bukan oposisi, kata Mensesnek ya. Itu adalah kelompok kritis ya. Kalau saya lebih gampang lagi, itu kelompok kritis terhadap Pak Jokowi ya. Nah, cuman kan pertanyaannya Mas Aiman, Bro Aiman adalah kenapa? Bentar, saya nggak harus. Nanti saya berikan kesempatan. Saya mau berikan kesempatan dulu. Betul Pak Susno kan ada di sana. Anda kritis terhadap Pak Jokowi saja? Saya tidak kritis Pak Jokowi ya. Kalau pribadi saya ya, saya tidak mewakili Pak Abraham, tidak mewakili Pak Said Didu. Saya diri saya. Ya. Yang saya gunakan patokan saya adalah standar yang berlaku, yaitu standar hukum ya. Dalam segala soal. Ya, nggak ada urusan dengan Pak Jokowi, apa non Pak Jokowi. Ya, saya dengan Pak Jokowi secara pribadi saya kenal, dengan Pak Prabowo secara pribadi saya kenal, tapi sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum, kalau saya anggap salah, kalau hukum menganggap salah, bukan saya ya. Kalau hukum menganggap salah, saya salahkan. Tapi kalau hukum menganggap itu benar, saya benarkan. Jadi bukan nggak ada kaitan Pak Jokowi. Jadi tendensius dong Bung Ade nih. Nggak, dia katakan kan bukan saya kan. Kan yang hadir semua di sana Pak Susno, termasuk Pak Susno. Kan nggak, saya nggak bilang gitu ya. Tidak, Pak Susno, stop. Anda kan sekarang Anda berubah lagi nih. Enggak. Yang hadir di sana, Anda katakan saya nggak berubah-ubah. Kelompok kritis terhadap Pak Jokowi. Pak Susno kan hadir di sana. Ya, benar juga dia katakan. Jadi kalau kita dengar pendapat itu ya, ada yang kritis terhadap Pak Jokowi, ada yang netral, jadi beragam ini. Karena kami yang hadir itu bukan dari satu Saya mau tanya Pak Susno dulu. Ya. Kalau Bung Ade menyebut yang datang ini adalah orang-orang yang dikenal kritis terhadap Pak Jokowi, apakah persoalan ijazah palsu ini menjadi bagian yang didiskusikan dengan Pak Prabowo? Kita tidak pernah, dari kami yang hadir tidak mencoba melihatnya, tidak satu pun menyampaikan terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Tetapi ada tapinya. Kemudian dalam pembicaraan itu terbetik gitu, kita jangan membicarakan sesuatu masalah di Republik ini, hal-hal yang menarik
menyedot energi yang kegunaannya sedikit karena masalah kita besar di depan. Itu Dan kata konteks Pak itulah Prabowo. ijazah maksudnya. Iya, kata Pak Itu kata Pak Prabowo kan? Iya. Walaupun tidak secara eksplisit, tapi yang hadir di situ tahu bahwa itu membicarakan soal ijazah. Ya, ke arah ke sana. Nah, artinya Jadi ini pendapat seorang presiden yang sangat bijak. Kenapa? Bayangkan kalau seorang presiden mengomentari perdebatan yang sudah berlangsung sekian tahun ini, misalnya Pak Prabowo mengatakan ijazah itu begini, kayak apa meledak dia. Betul. Dan Jadi, disitulah Bijaknya Pak Prabowo. Saya sebetulnya sedang kasih preteks pendahuluan sebelum saya mau memuji Pak Prabowo nih. Ya. Saya adalah orang yang memang mendukung Pak Prabowo, tapi dulu saya adalah orang yang pernah bilang kritis. jangan pernah dukung Pak Prabowo. Baru belakangan saya menganggap bahwa orang ini oke juga. Ya. Nah sekarang saya melihat Pak Prabowo tuh sangat istilahnya bijak lah tadi. Ya. Jadi saya mau bilang begini. Pak Prabowo ini adalah orang yang salah satu karakternya adalah ingin merangkul. Ya. Saya mau kasih contoh yang paling gampang adalah bagaimana Pak Prabowo berusaha merangkul Megawati. Megawati itu sebetulnya adalah orang yang berulang kali menyakiti hati Pak Prabowo. Tapi setelah Pak Prabowo menang, Berulang kali misalnya nanti ini nggak ada PDIP, jadi nggak fair nih, harus dijelaskan. ya Anda harus tahu sejarah hubungan antara Prabowo dengan Megawati Nah, dari berulang kali itu tahun tentu- berapa? Tentu akan memunculkan hal-hal yang Gak gini dulu deh, saya selesaikan dulu ceritanya. Iya, iya. Nggak, maksudnya harus jelaskan, nggak apa. Enggak, Bebas ya aja. nanti. Ya, gampang. Jangan itu nanti, harus Enggak, sekarang karena jangan nanti dong. akan jadi lupa nanti nggak dibahas. Berulang kali itu agak Ya dalam pertarungan nanti dulu. Nah, dalam pertarungan Pilpres kemarin saja, mereka kan berseberangan, ya. Kan itu serangan yang sangat keras dan itu terhadap menyakiti Pak Prabowo. hati. Berseberangan secara politik. Menurut saya logis kalau seorang yang menang itu mengatakan bahwa dengan yang satu ini kita udah berseberangan ya. Tapi tidak. Prabowo memilih untuk merangkul. Dia bahkan datang Bukan ke soal rumah. menyakiti hati itu Dia maksudnya apa? bahkan datang ke rumah Megawati jawab. untuk menyatakan kita temenan ya. Kan artinya Dia Pak bahkan- Prabowo merasa Rai. bahwa yang dilakukan oleh Ibu Mega di 2024 itu tidak menyakiti perasaannya. Oke, iya, iya. Pak Iya. Prabowo Itu menganggap tafsiran dari Ray Rangkuti. Itu Oleh karena tafsiran. itu ketika Pilpresnya selesai, Pak Prabowo datang ke rumah Ibu Mega. Kalau sekiranya Pak Prabowo merasa sakit hati, kan kira-kira gitu. Tidak secepat itu beliau datang ke Ibu Mega. Betul. Nah, makanya Kan saya puji. itu ininya, tafsirannya. Ray, let me do the talk. Iya, ini soal tafsiran-tafsiran loh ya. Iya, iya. Ya tafsir Anda begitu ya. Boleh. Kalau Anda mau percaya sama dia juga nggak apa-apa. Ya. Kalau Anda mau dengarkan saya lanjutkan nih ya. Jadi dia adalah tipe orang yang semua orang bilang janganlah Pak Prabowo tetap berangkat ke sana. Prabowo bahkan memaafkan siapa namanya Sekjen Hasto. Itu kan luar biasa. Hasto sudah dinyatakan bersalah, dimaafkan oleh Pak Prabowo. Itu kan sebetulnya sebuah langkah untuk mengatakan selesai pemilu ini, selesai pilpres ini, kita udah nggak bermusuhan, kita berteman. Tapi itu tidak dihargai oleh Bu Mega menurut saya. PDIP tidak memberikan respons yang cukup, malah terus-menerus menyerang pemerintahan dan terutama Pak Jokowi. Poin saya, itu adalah contoh yang luar biasa dari Pak Prabowo, merangkul. Bagaimana dia merangkul PSI? PSI adalah partai yang pernah mengatakan bahwa Prabowo itu pembohong. Ya. Tahun 2023 Prabowo datang dong ke PSI untuk mengulurkan tangan untuk bersahabat. Yuk sekarang kita sama-sama. Dan akibatnya PSI kemudian mendukung Prabowo, ya. Jadi kali ini pun menurut saya yang dia sedang berusaha lakukan, ini tinggal nunggu waktu kayak Ubed, Ray, mungkin Rocky Gerung dan segala macam, nanti juga diundang dalam rangka menunjukkan pada teman-teman ini, kita boleh aja berbeda pandangan politik, ya, tapi kita sebetulnya adalah bagian dari Indonesia. Dan nggak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Dan nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi sama sekali nggak disebut-sebut. Bahkan Pak Prabowo tadi menyebut, saya rasa bagus sekali tuh apa yang dikutip Pak Susno. Jangan ya, kita ketemu, tapi jangan bicarakan masalah-masalah yang apa tadi ya Pak Susno bilang, menimbulkan Habis energi. menghabiskan energi. Itu kan luar biasa.
Jadi kita harus baca ini sebagai bagian dari upayanya Pak Prabowo untuk kenapa nggak stop sih kita berantem lagi? Selesailah ini. Sekarang sudah semakin jelas nih soal ijazah ini kelihatannya berjalannya hampir pasti ke arah pengadilan kan? Ya sudah, kita nggak usah berantem terus. Dan ini dilakukan menurut saya adalah yang saya ingin puji sekali dari Pak Prabowo. Kalau saya dengar-dengar penjelasan-penjelasan Anda semua, saya memang tiba pada kesimpulan Prabowo adalah orang yang paling bisa kita harapkan sekarang untuk memerangi korupsi di Indonesia. Apa yang dia lakukan itu semua jelas menunjukkan bahwa dia itu anti korupsi. Dan dia punya kekuatan. Kekuatan pertama dia adalah dia punya Gerindra. Dan inilah sebetulnya yang dulu bermasalah dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu nggak punya partai. Dia bahkan adalah seorang petugas partai. Orang yang disuruh-suruh oleh bosnya. Dan ketika tidak sejalan dengan bosnya, dia bisa dijelek-jelekin oleh bosnya. Jadi not really strong at that time. Ya, kalau Prabowo tuh memimpin partai yang saya duga 2029 suaranya terbesar, Gerindra, di atas yang lain-lain. Jadi dia kuat sekali sebagai seorang pemimpin, presiden yang punya partai. Yang dia adalah seorang yang punya suara sangat besar didukung oleh masyarakat. Di samping dia, saya minta maaf nih buat para orang yang kritis terhadap Pak Jokowi. Di samping dia ada juga Pak Jokowi. Kenapa ini saya sebut penting? Karena Pak Jokowi itu sampai sekarang, betapapun Anda barangkali tidak terlalu suka dengan Pak Jokowi atau tidak suka pada Jokowi, itu suara approval rate-nya masih tinggi. Saya lupa kemarin itu indikator kasih lembaga survei indikator bilang saya lupa 70 atau 80. 79,9 bisa dibilang 80 lah ya. 80% masyarakat masih mengapprove Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi makanya saya tanya. Pak Jokowi 80. Pak Jokowi 80, Pak Prabowo 80. Jadi dua-duanya tinggi itu. Nah, jadi sekarang dia sudah punya partai besar. Dia juga didukung masyarakat luas. Masyarakat luasnya mendukung Pak Jokowi yang berada di samping dia. Maka dia adalah orang yang sebetulnya tidak perlu punya masalah dengan konstituen, dengan para pemilih. Ketiga, yang penting juga buat Indonesia, tadi kan kita bicara oligarki. Pak Prabowo itu kaya raya. Dia udah bukan orang yang dengan mudah ditaklukkan oleh para apa istilah tadi, oligarkis ya. Oligark ya. Para pengusaha-pengusaha besar itu sekarang ini pada pusing sebetulnya ngelihat Prabowo ini main dengan sangat tegas. Sorry yang tadi Anda sebut Bung Hodori, 28 perusahaan kan yang dia cabut izin Sumatera itu, bencana di Sumatera. Ya. 28 itu luar biasa. 1 juta hektar. Itu dia bilang stop, nggak boleh dilanjutkan, dicabut ya. Ya, dicabut dan sedang dievaluasi. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang salah dicabut. Ternyata sebetulnya masih bagus, main dicabut aja. Tapi poin saya adalah itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang presiden yang pede, yang percaya diri. Dia bisa mengalahkan itu semua. Dan kalau dia bukan orang kaya raya, bukan orang kaya maksud saya kebetulan pernah datang ke tanahnya Pak Prabowo di Hambalang. Ini para pembenci Jokowi. Ya tenang. Boleh dong, salah ngomong masa nggak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Nah, ke mana? Hambalang. Itu gede banget. Dan Anda akan lihat ini kayak seorang tuan tanah yang luar biasa. Saya membayangkan dia naik kudanya itu ya di Hambalang itu pasti keren sekali. Ya. Yang maksudnya apa itu? Saya mau bilang dia tuh kaya raya, jadi dia tidak bisa ditaklukkan oleh sekedar oligarki. Para pemodal, para oligark itu yang untuk mengalahkan dia. Tapi kembali ke cerita tadi, semua ide-ide positif ini belum tentu bisa jalan, Mas Aiman. Kenapa? Antara lain karena birokrasi di bawahnya itu belum tentu bisa jalan. Yang tadi dikatakan oleh Bung Hudori tadi, yang soal PIP, program Indonesia Pintar itu loh, yang PIP kan, yang disebut UBED. Sebetulnya itu memang nggak boleh ada anak kecil di Indonesia yang saking karena dia miskin, dia tidak bisa beli apa? Alat tulis. Karena negara kita tuh sebetulnya sekarang
Saya nggak tahu, barangkali sudah dimulai di eranya Pak Jokowi ya. Saya nggak tahu lah ya. Tapi yang sekarang nih, sebetulnya sudah menurunkan anggaran yang luar biasa besar bagi anak-anak itu untuk kalau kamu perlu beli seragam, kalau kamu perlu beli alat tulis, kalau kamu butuh jalan ya, ongkos jalan ya. Ya. Ya, itu ada kartu Indonesia Pintarnya. Dan bagaimana cara